Lalu ini dicentang. Ini kan set standardized values as variables. Ini adalah set score. Kalau nanti Anda menampilkan perbedaan yang dicapai kelas Montessori dan kelas kontrol hanya menggunakan tabel yang standar, yang normal, yang tradisional itu, Anda hanya akan mendapatkan modelnya mungkin begini. Misalnya di kelompok Montessori, mungkin Anda akan mendapatkan tabel berupa bar chart itu kayak gini. Ini 6 ya, sampai 6 ya. Ini berapa sudah? Tambah satu lagi. Terus ini kelompok Montessori, kelas Montessori. Lalu untuk yang kontrol, kelas kontrol yang tidak menggunakan metode Montessori, Anda mungkin akan mendapatkan grafiknya ya begini saja. Atau ini kecil sekali, mepet. Nah, begini. Kalau orang melihat tampilan grafik seperti ini kan tidak terlalu melihat perbedaannya, perbedaan ekstrimnya bagaimana, agak sulit. Maka Anda perlu menampilkan grafik dengan set score. Set score itu ratanya adalah 0. Maka ini semua akan dijumlah, lalu dibuat rata-rata, masing-masing lalu dibagi apakah ini di atas atau di bawah rata-rata. Sorry, bukan menggunakan rata-rata, tapi rata. Rata-rata itu yang di pinggir jalan, jualan makanan itu. Ini pakai min. Ini nulisnya ke sana ya, min. Skala 1 sampai 4. Nah, sekarang Anda menggunakan set score. Maka kalau ini dicentang lalu oke, lalu Anda sudah mendapatkan tabel set score yang Anda maui di sini, di sebelah kanannya ini set score. Lalu angka ini tinggal dipindahkan ke Microsoft Word untuk membuat grafiknya. Ini kan berarti plus 1,2. Ini plus 1,2. Yang ini minus berarti di bawah rata. Ini di atas rata. Lalu yang minus ini di bawah rata. Daripada ini hanya untuk simulasi saja tuh, daripada ngetik di sini banyak banget angkanya, tapi Anda memindah angka dari sini ya. Ini hanya untuk simulasi saja. Kita buat di sini insert, lalu chart, pakai kolom yang biasa ini, lalu oke. Tidak perlu ada yang diubah. Lalu bagian ini Anda lihat series berarti yang bagian ini loh, 1, 2, 3. Ini yang series. Ini biru lagi dan seterusnya. Lalu kategori itu yang bagian ini. Blok ini kategori 1, kategori 2 dan seterusnya. Karena itu kita hanya punya 2 kategori. Kategorinya kan hanya kelas Montessori dan kelas kontrol. Maka bagian ini dihapus. Klik kanan, pakai delete di sini, jangan pakai delete yang ada di keyboard. Nah, lalu sudah toh, ini nanti kategori 1 untuk kelas Montessori, kategori 2 kelas kontrol. Lalu yang bagian series ini yang ditambah. Seriesnya kita punya 6. Maka ini sudah ada 3, tambah 3 lagi, klik sembarang di sini. Lalu save-nya ditekan, lalu insert. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah dapat 6. Lalu dimasukkan di sini indikator-indikatornya itu. Yang pertama ini interpretasi, lalu analisis, lalu evaluasi, lalu inferensi, lalu eksplanasi, regulasi diri. Sudah masuk. Lalu yang di sini tadi kelas Montessori,
kelas Montessori, yang di sini kelas kontrol. Lalu angkanya dimasukkan. Saya daripada mengetikkan tadi banyak sekali di belakang koma, saya katakanlah mengetikkan angka sembarang saja di sini. Misalnya yang kelas Montessori. Oke, kita dapat 3.5, 2.7, 2.3, 1.9, 2.6 misalnya. Lalu yang kelas kontrol tadi kan banyak negatifnya tadi. Negatif 1.9, negatif. Kalau negatif ya betul-betul diketik negatif ya. Negatif 2.7, negatif 1.5, negatif 2.6, negatif 0.6, negatif 3.1. Nah, sudah masuk datanya, silakan. Hai Nata. Yang kelas kontrol katakanlah negatif boleh saja salah satu atau salah dua positif, tergantung pada set skor data yang Anda peroleh tadi. Kalau Anda mau memasukkan satu persatu banyak sekali angka di sini ya nggak apa-apa. Jadi yang bagian sini dimasukkan untuk yang kelas Montessori tadi. Angka-angka ini dimasukkan. Lalu yang di bawahnya ini yang kelas kontrol. Saya hanya nyingkat saja karena berminat banyak sekali di belakang koma ini. Katakanlah hanya untuk simulasi saja sudah selesai. Kalau sudah biasa saja, ini lalu disilang. Nah, sudah dapat. Lalu dari sini bagian plus ini biasa, plusnya ini diklik, access title selalu dicekkan, data labels supaya di atasnya ini ada atau di bawahnya itu ada angka-angka, kalau nggak dikasih nggak ada, lalu ada angka-angkanya, data labels. Sudah, yang lainnya tidak kita perlukan, klik sembarang tempat. Nah, sudah masuk. Kelas Montessori, kelas kontrol, kalau ada di sini jelek, nabrak-nabrak, maka kita hapus saja. Klik kelas Montessori di sini, lalu delete. Nah, sudah hilang. Lalu pada bagian access title ini diklik. Nah, ini yang klik sekali lagi. Ini yang kita ubah. Ini kelas Montessori. Lalu di backspace banyak sekali nih, terus saja di backspace, lalu kelas kontrol. Kalau belum rata ya ini di backspace lagi supaya nanti sesuai posisinya dengan yang kita harapkan. Oke, bagian sini access title. Ini diklik sekali, lalu klik lagi sekali, dihapus. Ini set score, ditulis begitu. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai. Chart title ini diklik, lalu di delete. Sudah selesai, Anda sudah dapat grafik set score. Nah, dari grafik ini pada bagian pembahasan Anda selalu menyampaikan atau menganalisis mana yang mengalami peningkatan atau penurunan ekstrim. Angka-angka ekstrim ada di mana? Misalnya di bagian sini, ini paling tinggi. Ini apa toh? Interpretasi. Padahal di sini rendah. Nah, lalu Anda membahasakan
menyampaikan analisis Anda. Kelas yang menggunakan metode Montessori itu berdampak tinggi sekali pada kemampuan interpretasi anak. Demikian juga yang ini misalnya, ini ekstrem paling bawah misalnya, ini regulasi diri. Kelas kontrol yang hanya menggunakan metode ceramah, ternyata dampaknya untuk kemampuan regulasi diri itu rendah sekali. Jadi yang Anda bahasakan adalah tabel-tabel dengan angka-angka yang ekstrim. Lalu Anda interpretasikan mengapa. Padahal misalnya ini tadi yang regulasi diri di kelas Montessori, para siswa mencapai skor yang 2,6 ini tinggi sekali. Itu artinya apa? Metode Montessori itu bagus sekali untuk meningkatkan kemampuan regulasi diri. Regulasi diri berarti mengatur diri sendiri, karena sangat tertib ya metode Montessori itu. Alat-alatnya juga harus diletakkan di matras saat gini, tidak boleh keluar dari situ. Artinya apa? Masing-masing orang punya boundaries tersendiri supaya masing-masing orang respect pada orang lain.